anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu harus berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ya video berikut ini. Menghargai perbedaan. Nah, kalian bisa baca ya, Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup itu berbeda-beda. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi, Tuhan menciptakan setiap makhluknya itu pasti berbeda-beda ya anak-anak. Berbeda-beda itu maksudnya banyak hal, baik itu dalam hal fisik dan juga kesukaan, kegemaran, dan lain-lain. Nah, contoh perbedaan di antara makhluk hidup seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, yaitu ada perbedaan tentang kesukaan makanan. Jadi, mungkin di antara anak-anak pasti makanan favoritnya berbeda-beda, ya kan? Mungkin Ibu Guru suka sandwich, tapi kalian ada yang suka ayam goreng, sosis, dan lain-lain. Nah, setiap makhluk hidup pasti berbeda-beda ya anak-anak ya, dan Tuhan menciptakannya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Ya, tadi perbedaan kesukaan makanan. Lalu ada lagi perbedaan kesukaan olahraga. Mungkin di antara kalian ada yang sukanya bermain bola, ada juga yang sukanya atau hobinya bermain voli, basket, dan lain-lain. Lalu ada perbedaan tentang agama ya. Nah, jadi setiap perbedaan antar makhluk hidup, kita harus saling menghargai dan menghormatinya ya antar sesama. Tidak boleh kita saling menjelek-jelekan ya, karena semua makhluk hidup di hadapan Tuhan itu sama ya anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaan apapun tidak boleh menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agar terciptanya kerukunan. Jadi, ketika kita saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama, maka yang tercipta adalah kerukunan ya anak-anak. Oke. Menghargai perbedaan merupakan contoh dari sila kedua Pancasila ya. Nah, sila kedua Pancasila, kalian bisa perhatikan, sila kedua Pancasila itu simbolnya adalah rantai ya, ini gambar rantai. Jadi kalau ditanya apa simbol dari sila kedua Pancasila? Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai ya, anak-anak. Nah, menghargai perbedaan juga merupakan contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Sedangkan bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian, nah kalian bisa baca, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Kemudian, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar teman atau siswa yang sedang kesulitan mengambil bola ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu kesulitan mengambil bola? Pastinya kalian harus membantu dan menolong teman kalian untuk mengambil bola ya anak-anak. Jadi sikap tolong-menolong merupakan contoh dari sila kedua Pancasila. Paham ya?
Perhatikan gambar di bawah ini. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar Edo yang lagi masih kecil. Kemudian sekarang bisa tumbuh. Ya kan? Nah, Edo dulu waktu masih kecil dia memegang botol susu. Ya kan? Kalian perhatikan gambarnya. Kemudian setelah dia tumbuh besar, Edo kuat tangannya untuk memegang tempat minumnya ya. Jadi perkembangan tangan manusia mengalami perkembangan ya. Yang awalnya dia tidak bisa memegang tempat minum, kemudian bisa. Jadi ini adalah salah satu contoh perkembangan manusia, ya anak-anak. Nah, kekuatan tangan, nih bisa diperhatikan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Oke, jadi kekuatan tangan ini sebenarnya bisa kita latih ya anak-anak dengan cara melakukan olahraga dan juga menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Baik, coba perhatikan slide berikutnya ya. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya variasi di dalam tari tersebut. Dinamika di dalam tari memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak membosankan. Di dalam tarian ada yang dinamakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Jadi di dalam tarian itu ada gerak kuat dan gerak lemah ya anak-anak. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Lakukan gerakan lemah seperti orang yang sedang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Jadi kalau gerakan kuat itu seperti orang yang sedang mendorong meja, sedangkan gerakan lemah seperti orang yang sedang memegang kapas ya anak-anak. Gerakan kuat lemah tangan. Gerakan pertama. Nah, coba perhatikan gambar ya anak-anak. Gerakan pertama ini gerakan mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Nah, gerakan seperti ini seperti sedang mengangkat beban ya. Gerakan kedua, coba perhatikan. Gerakan kedua ini adalah gerakan tangan yang diturunkan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan seperti gerakan menirukan air hujan yang turun ya anak-anak. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga ini adalah gerakan merentangkan tangan ke samping sehingga lalu dibengkokkan sehingga membentuk huruf U ya anak-anak. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Kemudian gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan praktikkan 6 gerakan tadi dikombinasikan dengan lagu tepuk tangan. Sudah ada yang pernah mendengar lagu tepuk tangan? Oke, kalau belum, mari langsung saja kita praktikkan ya. Gerakannya seperti apa? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, bisa ya anak-anak ya. Mudah, coba kita ulangi sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan.
Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, itu tadi contohnya ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini ya. Pertumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa ya anak-anak. Jadi anak-anak sejak kecil sampai hingga dewasa mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor makanan. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi. 2. Olahraga. Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan secara rutin. Cukup namun tidak berlebihan. 3. Istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka tubuh kita akan menjadi segar. Kemudian faktor keempat adalah faktor keturunan dari orang tua. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan anak-anak. Nah, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan itu ya makanan yang bergizi, bersih, dan sehat. Nah, ini adalah contoh makanan yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Ada makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya seperti nasi, kentang, ubi, dan ketela, serta yang lainnya ya. Kemudian yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya seperti ikan, telur, tempe, tahu, daging. Kemudian ada buah-buahan, sayuran, dan susu. Berikut kandungan yang terdapat pada makanan yang kita makan sehari-hari anak-anak. Makanan pokok contohnya seperti nasi, ubi, mengandung karbohidrat. Kemudian lauk pauk ini mengandung protein ya. Nah, protein itu ada 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein hewani contohnya seperti telur, ikan, dan sebagiannya, sedangkan protein nabati contohnya seperti tahu dan tempe. Kemudian sayur dan buah-buahan itu mengandung vitamin ya anak-anak. Semua sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar nasi ya anak-anak. Nasi tadi kandungannya apa ya kira-kira, ada yang tahu? Ya, nasi adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Kemudian coba perhatikan ada gambar tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kira-kira mengandung apa ya anak-anak ya gizinya? Ya, kandungannya adalah protein ya anak-anak ya. Jadi tempe dan tahu serta kacang-kacangan mengandung protein nabati. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar daging, ikan, keju, telur ya anak-anak. Nah, keju, daging, ikan, dan telur merupakan protein hewani ya, karena berasal dari hewan. Jadi keju, daging, ikan, dan telur mengandung protein hewani. Untuk selanjutnya ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung apa anak-anak? Ya, mengandung vitamin. Baik anak-anak, cukup sekian kita belajarnya ya. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.